Oke, shalom semuanya, jumpa lagi dan kali ini saya akan bagikan kenapa harus ada kitab perjanjian baru di dalam Alkitab Kristen. Sebelumnya yang ada adalah perjanjian lama yang ditandai dengan atau isinya adalah Taurat, Mazmur dan juga kitab para nabi. Ya, tetapi ada hal yang Tuhan lihat di sana dan nilai bahwa mereka sudah gagal untuk menghidupi setiap peraturan ketetapan dalam kitab Taurat itu, kitab perjanjian lama, sehingga Tuhan mengadakan suatu perjanjian baru. Di dalam Taurat itu kerohanian seseorang itu diukur dari hal-hal yang terlihat atau lahiriah. Misalnya harus disunat, yaitu tanda seseorang, kerohanian seseorang. Kemudian tidak boleh memakan makanan yang dilarang oleh Tuhan, makanan-makanan yang haram. Ya, itu juga ukuran kerohanian. Kemudian juga bahkan kostum-kostum tertentu, itu juga menandakan kerohanian seseorang. Ya, bahkan di dalam Ulangan 6 ayat 8 dan 9 di situ dikatakan bahwa haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Jadi Taurat itu harus diikat di tangan. Ya, kemudian haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, orang Yahudi mengikatkannya itu di dahi, Taurat bentuk kecil. Ya, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Jadi segala sesuatu kerohanian di dalam perjanjian lama itu dinilai dari hal-hal yang terlihat, physically, yang lahiriah, dan terbukti orang Israel sudah gagal. Padahal panduannya begitu jelas, aturannya begitu detail, dan kata-kata kuncinya adalah haruslah engkau begini, haruslah engkau begitu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, dan semua telah dilanggar. Orang Israel sudah gagal menghidupi semuanya itu. Sehingga pada akhirnya Tuhan membuat keputusan atau ketetapan untuk kelak akan mengadakan perjanjian baru. Yaitu Tuhan sendiri yang mengucapkan kata statement perjanjian baru itu Tuhan sendiri yang katakan, ya. Ada di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Perhatikan, di situ dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, jadi Tuhan sendiri katakan bahwa orang Israel sudah gagal menghidupi perjanjian yang lama, perjanjian yang pertama. Maka aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian yang lama, segala kerohanian diukur dari semua yang lahiriah, aktivitas ibadah yang lahiriah, yang kelihatan. Tetapi perjanjian baru dikatakan aku akan menuliskan, ya, Taurat itu di dalam hati dan batinmu. Jadi ukuran kerohanian di dalam perjanjian baru bukan saja hal-hal yang fisik, tetapi semua itu berasal dari dalam hati, dari dalam batin. Sehingga di perjanjian baru tidak perlu lagi orang disunat sebagai ukuran kerohanian, melainkan itu diganti dengan lahir baru dan dibaptis. Ya, demikian juga makanan yang haram, ya, di perjanjian baru tidak lagi menjadi haram karena Taurat itu sudah dibatalkan ketika Yesus mati. Yesus datang untuk menggenapi Taurat sekaligus membatalkannya. Dia menggenapi sekaligus membatalkannya. Sehingga ukuran kerohanian hari ini dalam perjanjian baru adalah kebenaran dalam batin. Kalau seseorang lahir baru, bertobat dan percaya kepada Yesus, maka itu yang diperhitungkan sebagai iman. Keselamatan bukan lagi ditentukan oleh apa yang bisa kamu buat, tetapi oleh karena kasih karunia melalui iman. Itulah standar perjanjian baru. God bless you.